Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini dengan pelajaran biologi. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian sehat selalu. Kita hari ini akan belajar tentang sistem gerak, yaitu tentang rangka tubuh dan sendi atau apendikular. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu siswa dapat menjelaskan fungsi rangka tubuh pada manusia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan macam-macam rangka tubuh pada manusia. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kelainan pada tulang rangka tubuh manusia. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan fungsi persendian pada tubuh manusia. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan tipe-tipe persendian pada tubuh manusia. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan kelainan pada sendi. Nah, kita akan membahas tentang rangka tubuh terlebih dahulu, di mana di rangka tubuh akan dibahas tentang pengertian dan fungsi. Dan selanjutnya ada macam-macam rangka tubuh, dan yang terakhir ada kelainan pada rangka tubuh. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rangka tubuh? Rangka tubuh pada manusia merupakan alat gerak pasif yang digerakkan oleh otot, sehingga rangka tubuh ini tidak dapat bergerak jika tidak digerakkan oleh otot. Nah, rangka tubuh ini tersusun dari 206 tulang dengan berbagai bentuk dan ukuran. Fungsinya untuk apa sih? Di sini yang pertama untuk memberi bentuk dan postur tubuh. Yang kedua, melindungi organ-organ yang lunak. Contohnya nih, ada organ jantung, hati, dan paru-paru. Yang ketiga, sebagai penyangga berat badan. Yang keempat, sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka. Jadi, otot-otot rangka itu melekat pada rangka tubuh. Selanjutnya, untuk mendukung terjadinya gerakan, di mana dengan adanya persendian, kerjasama otot dan sistem saraf ini memungkinkan tulang itu dapat digerakkan. Selanjutnya itu fungsi sistem rangka, yaitu sebagai hematopoiesis, yaitu pembentukan sel-sel darah putih, leukosit, sel darah merah, eritrosit, dan keping-keping darah, yaitu trombosit. Nah, di sini ada macam-macam rangka tubuh. Yang pertama ada rangka aksial. Rangka aksial ini juga disebut sebagai rangka sumbu tubuh. Rangka aksial dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tulang tengkorak, yang kedua ada tulang belakang, yang ketiga ada tulang dada, dan yang terakhir ada tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikular ini disebut juga rangka pelengkap dan anggota gerak tubuh. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada gelang bahu, yang kedua anggota gerak atas, yang ketiga ada gelang panggul, dan yang terakhir anggota gerak bawah. Nah, di rangka aksial yang pertama akan dibahas tentang tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada tulang kranial atau tulang tempurung kepala. Yang kedua ada tulang fasial atau wajah. Nah, tulang tengkorak ini berjumlah 22 buah. Tulang tengkorak ini juga berfungsi untuk melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Nah, tulang kranial atau tulang tempurung kepala ini dapat dilihat pada gambar mulai dari tulang tapis, itu tulang dahi, tulang ubun-ubun, sambungan tulang tengkorak, dan tulang pelipis. Ini termasuk tulang kranial atau tulang tempurung kepala. Sedangkan pada tulang fasial atau wajah
Ini dapat dilihat pada gambar mulai dari tulang air mata sampai pada tulang rongga hidung, rongga telinga. Selanjutnya tentang rangka aksial, yang kedua tulang belakang. Nah, tulang belakang ini berfungsi untuk menopang kepala dan bagian tubuh lainnya. Juga berfungsi untuk melindungi organ dalam tubuh. Selanjutnya juga sebagai tempat melekatnya tulang rusuk dan berfungsi juga untuk menentukan sikap tubuh. Jadi tulang belakang ini dapat menentukan sikap tubuh, entah itu bungkuk atau tegak, seperti itu. Nah, tulang belakang ini terdiri dari 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya rangka aksial tulang dada dan rusuk. Nah, tulang dada ini terdiri dari tulang hulu, tulang badan, dan tulang pedang-pedangan. Sedangkan tulang rusuk ini terdiri dari tulang rusuk sejati, itu ada 7 pasang. Tulang rusuk palsu itu ada 3 pasang, dan tulang rusuk melayang itu ada 2 pasang. Sehingga tulang rusuk ini berjumlah semuanya ada 12 pasang tulang rusuk. Nah, yang selanjutnya sudah masuk pada rangka apendikular atau rangka pelengkap dan anggota gerak tubuh. Yang pertama ada gelang bahu. Nah, gelang bahu ini terbagi menjadi 2, yaitu skapula atau tulang belikat. Dan yang kedua ada klavikula, itu tulang selangkah. Ini dapat dilihat pada gambar ya. Nah, rangka apendikular selanjutnya yaitu anggota gerak atas. Nah, anggota gerak atas ini tersusun atas humerus, itu tulang lengan atas. Radius itu tulang pengumpil. Nah, tulang pengumpil ini sejajar dengan ibu jari, sedangkan pada tulang ulna atau tulang hasta ini sejajar dengan jari kelingking. Jadi ini berkebalikan ya. Nah, selanjutnya ada karpal. Karpal ini pergelangan tangan. Metakarpal itu selaput tangan, dan flangus tulang jari tangan. Nah, rangka apendikular selanjutnya ada gelang panggul atau pelvis. Nah, ini terdiri atas 3 pasang tulang yang bersatu. Jadi tulang pelvis ini atau gelang panggul ini tersusun atas 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu dapat dilihat pada gambar ya, itu yang soca itu tersusun atas ilium. Ilium ini tulang usus, sedangkan pubis ini kemaluan, dan ischium ini adalah tulang duduk. Nah, pelvis ini berfungsi untuk menyangga berat badan dan melindungi bagian dalam rongga pelvis. Yang terakhir ini rangka apendikular anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah tersusun atas tulang paha. Tulang paha ini disebut juga femur. Tempurung lutut disebut juga patella. Tulang betis ini disebut juga fibula. Tulang kering juga disebut tibia. Pergelangan kaki ini disebut juga tarsal. Tulang telapak kaki ini disebut juga metatarsal, dan tulang jari kaki ini juga disebut falangus. Nah, gangguan atau kelainan rangka tubuh.
Ini ada gangguan tulang belakang dan ada pula fraktur, ini patah tulang. Nah, yang gangguan tulang belakang ini ada 3, yaitu kifosis, lordosis, dan skoliosis. Nah, yang kifosis ini bentuk tulang itu melengkung ke arah luar tubuh yang mengakibatkan penderita menjadi bengkok. Nah, jadi berduduk ataupun berdiri itu posisinya tidak tegak, bongkok di susunan tubuhnya. Selanjutnya ada lordosis. Ini tulang belakang bagian lumbarnya melengkung ke arah dalam tubuh seperti orang hamil. Itu seperti itu gangguan tulang, tapi itu bukan gangguan ya, pada orang normal. Contohnya itu seperti orang hamil gitu. Nah, yang selanjutnya ada skoliosis. Nah, skoliosis ini tulang belakang melengkung ke samping. Jadi bentuk tubuhnya itu melengkungnya ke samping. Nah, selanjutnya ada fraktur, patah tulang. Nah, patah tulang ini banyak sekali macamnya. Yang digambar ada transversal. Ini keretakan yang terjadi tegak lurus pada fraktur, pada patah tulangnya. Ini selanjutnya ada spiral. Ini keretakan berbentuk spiral seperti anak tangga. Nah, jenis patah tulang ini disebabkan oleh putaran yang dipaksakan. Nah, pembahasan selanjutnya ada sendi. Nah, di sendi kita akan membahas apa saja. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari sendi itu apa. Yang kedua ada struktur sendi. Dan yang ketiga ada tipe sendi. Dan yang terakhir ada kelainan pada sendi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sendi? Persendian ini atau artikulasi merupakan hubungan antara dua tulang atau lebih, baik yang dapat digerakkan maupun yang tidak dapat digerakkan. Selanjutnya di sini ada struktur sendi. Struktur sendi ini tersusun atas apa sajakah? Yaitu periosteum, ligamen, minyak sinovial, kartilagus sendi, jaringan fibrosa, dan membran sinovial. Nah, ligamen ini merupakan jaringan ikat fibrosa yang berfungsi untuk mencegah pergerakan sendi secara berlebihan. Jadi dia yang mengontrol ya, dan membantu mengembalikan tulang pada posisi awalnya setelah melakukan pergerakan. Sedangkan cairan sinovial ini merupakan cairan pelumas sehingga gesekan berjalan lancar, halus, dan tidak menimbulkan rasa nyeri atau sakit. Sedangkan kartilagus sendi ini merupakan jaringan licin yang membungkus ujung-ujung tulang persendian. Nah, yang membungkus ujung-ujung tulang persendian ini merupakan kartilagus sendi ya. Selanjutnya jaringan sendi. Jaringan sendi ini tersusun atas 2, yaitu ada jaringan fibrosa dan membran sinovial. Nah, jaringan fibrosa ini merupakan jaringan fibrosa yang kuat serta memiliki syaraf reseptor dan pembuluh darah. Ini berfungsi untuk memelihara posisi dan stabilitas sendi. Sedangkan pada membran sinovial ini merupakan jaringan fibrokolagen agak lunak yang tidak memiliki saraf reseptor dan pembuluh darah. Jadi kebalikannya, kalau fibrosa memiliki saraf reseptor dan pembuluh darah, sedangkan pada membran sinovial ini tidak mempunyai. Nah, membran sinovial ini berfungsi untuk menghasilkan cairan sinovial sendi. Tipe-tipe persendian. Di sini ada 3. Yang pertama
Ini ada sendi sinartrosis atau sendi mati. Yang kedua ada sendi amfiartrosis. Yang ketiga ada sendi diartrosis atau sendi sinovial. Ini dapat dilihat pada gambar. Kalau sendi sinartrosis itu tidak dapat bergerak. Nah, sendi amfiartrosis ini dapat bergerak tapi hanya sedikit. Sedangkan sendi diartrosis itu dapat leluasa bergerak. Nah, tipe persendian yang pertama ada sendi sinartrosis. Sendi sinartrosis ini merupakan sendi yang tidak dapat digerakkan karena tidak memiliki celah sendi dan dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa. Nah, ini jaringan sendi sinartrosis ini dibagi menjadi dua. Ada sinartrosis simfibrosis dan sinartrosis sinkondrosis. Yang sinartrosis simfibrosis ini merupakan sendi yang dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa berbentuk serabut yang mengalami penulangan. Contohnya nih ya, pada sendi tulang-tulang tengkorak. Itu fibrosa tak bergerak, itu kan tidak memungkinkan adanya gerak ya. Nah, yang kedua ini sinartrosis sinkondrosis adalah sendi yang dihubungkan dengan jaringan tulang rawan kartilago hialin. Yang kedua ada sendi amfiartrosis. Sendi amfiartrosis ini merupakan sendi dengan pergerakan yang terbatas. Akibatnya adanya tekanan. Jadi dia baru ada tekanan baru bisa bergerak. Yang pertama, sendi amfiartrosis ini ada simfisis, yang kedua ada sindemosis, yang ketiga ada gemposis. Yang simfisis ini merupakan sendi yang dihubungkan oleh kartilago atau tulang rawan serabut, contohnya nih pada sendi antar tulang belakang dan sendi simfisis pubis tulang kemaluan. Ini dapat dilihat pada gambar ya. Ini simfisisnya di tengah. Jadi sendi yang dihubungkan oleh kartilago atau tulang rawan. Nah, yang kedua ada sindemosis. Sindemosis ini merupakan sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Contohnya nih, pada sendi antar tulang betis, fibula dan tulang kering tibia. Ini kan di gambar ada ya sindemosis. Ini fibula dan tibia. Nah, yang selanjutnya ada gemposis. Ini merupakan sendi pada tulang berbentuk kerucut yang masuk ke dalam kantong tulang. Contohnya nih, tulang gigi yang tertanam dalam kantong tulang rahang. Ini gemposisnya di sini. Yang di anak panah itu gemposis, itu kan merupakan sendi pada tulang berbentuk kerucut yang masuk ke dalam kantong tulang. Ini kan berbentuk kerucut ya. Nah, tipe persendian yang terakhir ada sendi diartrosis atau sendi sinovial. Sendi diartrosis ini merupakan sendi yang bebas bergerak. Yang pertama, ini ada sendi engsel, sendi berporos satu. Ini bergerak ke satu arah seperti pintu ya. Kedua ujung tulangnya ini berbentuk engsel dan berporos satu. Contohnya nih, sendi pada siku, lutut dan mata kaki atau ruas antar jari. Jadi sendi engsel ini bergerak hanya satu arah. Sendi peluru memiliki gerakan bebas ke segala arah. Ujung tulangnya berbentuk lekuk dan bongkol serta berporos tiga. Contohnya pada sendi tulang gelang bahu dengan tulang lengan atas dan sendi tulang gelang panggul dengan tulang paha. Ini sendi peluru dapat dilihat di gambar. Ini dicontohkannya pada gelang tulang paha ya. Selanjutnya ada sendi plana.
sendi timbal balik. Ini bergerak bebas seperti gerakan orang yang mengendarai kuda dan berporos dua. Jadi ini berporos dua ya, sendi pelana. Nah, contohnya pada sendi antar tulang pergelangan tangan, karpal, dengan telapak tangan, metakarpal. Jadi dapat dilihat di gambar itu hubungan antara pergelangan tangan karpal dan metakarpal. Nah, selanjutnya ada sendi putar. Sendi putar ini bergerak dengan pola rotasi dan memiliki satu poros. Ini hanya memiliki satu poros saja ya, sendi putar. Nah, ujung tulang yang satu dapat mengitari ujung tulang yang lainnya. Contohnya nih, sendi antara tulang hasta dan tulang pengumpil, dan sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak. Ini dicontohkan pada gambar pada leher. Ini merupakan sendi putar ya. Nah, selanjutnya sendi luncur. Nah, sendi luncur ini merupakan gerakan menggeser atau tidak berporos dan memiliki ujung tulang yang agak rata. Contohnya nih, sendi antar tulang pergelangan tangan, antar tulang pergelangan kaki, dan antar tulang selangkah dengan tulang belikat. Sendi yang terakhir yaitu sendi kondiloid atau sendi elipsoid. Ini gerakan ke kiri dan ke kanan atau ke depan dan ke belakang. Sendi ini berporos dua serta memiliki ujung tulang yang salah satunya berbentuk oval dan masuk ke dalam lekuk berbentuk elips. Contohnya pada sendi antar tulang pengumpil dan tulang pergelangan tangan. Nah, kelainan pada persendian itu ada terkilir, ada dislokasi, ada osteoaritis dan ankilosis, dan urai sendi dan artritis. Nah, yang sering terjadi pada kita itu yang terkilir ya, atau keseleo. Nah, yang keseleo ini merupakan gangguan sendi akibat gerakan yang tidak biasa, dipaksakan atau bergerak secara tiba-tiba, sehingga terjadilah keseleo tadi. Sedangkan diskolasi ini pergesekan tulang penyusun sendi dari posisi normal. Ini dapat dilihat pada gambar diskolasi sendi. Ini dicontohkan pada gelang bahu ya. Nah, sedangkan osteoaritis ini merupakan kerusakan tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan pada sendi. Ini ada kayak retak-retak gitu ya. Osteoaritis ada merah-merahnya, sedangkan yang normal ini tidak ada. Selanjutnya ada ankilosis. Ankilosis ini sendi-sendi yang tidak dapat digerakkan dan ujung-ujung antar tulang bersatu. Ada urai sendi juga. Ini gangguan pada sendi, yaitu robeknya selaput sendi yang diikuti oleh terlepasnya ujung tulang sendi. Dan yang terakhir ada artritis. Ini peradangan pada sendi. Sekian pelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.